Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Hoiro dari kelas 193 dengan NIM 22120092. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya nefropati diabetik. Sebelum kita ke proses terjadinya nefropati diabetik, kita harus tahu nih, apa sih nefropati diabetik itu? Nefropati diabetik atau biasa disingkat dengan ND merupakan komplikasi penyakit diabetes mellitus yang termasuk dalam komplikasi mikrovaskular, yaitu komplikasi yang terjadi pada pembuluh darah kecil, khususnya kapiler di ginjal. Kerusakan pada pembuluh darah menimbulkan kerusakan glomerulus yang berfungsi sebagai penyaring darah. Menurut Kemenkes tahun 2023, nefropati diabetik merupakan komplikasi paling serius dari penyakit yang dapat menyebabkan gagal ginjal tahap akhir. Selanjutnya, kita ke proses terjadinya nefropati diabetik. Nefropati diabetik dapat menyerang penderita diabetes mellitus tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2, di mana proses terjadinya nefropati diabetik yaitu ketika adanya kerusakan pada nefron. Nefron merupakan bagian pada ginjal yang fungsinya menyaring racun dan membuang kelebihan cairan dalam tubuh dari darah. Kondisi tersebut akan membuat fungsi nefron terganggu, sehingga menyebabkan protein albumin terbuang dalam urin. Nefropati diabetik dapat terjadi karena gula darah yang tinggi atau hiperglikemia dan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol, di mana kadar gula darah yang tinggi melebihi batas normal dapat melukai dan merusak pembuluh darah kapiler pada ginjal. Akibatnya, nefron mengalami kekurangan asupan oksigen dan darah bersih, sehingga darah kotor yang ada di dalam tubuh tidak dapat tersaring sempurna. Hal ini dapat mengganggu metabolisme tubuh secara keseluruhan karena akan terjadi penumpukan cairan dan garam yang tidak dapat tersaring oleh ginjal. Awalnya, ginjal masih dapat memberi kompensasi kerusakan dengan meningkatkan laju filtrasi glomerulus, glomerular filtration rate atau GFR, tetapi seiring berjalannya waktu, kapasitas ginjal untuk mempertahankan fungsi normal semakin menurun dan terjadi gagal ginjal kronik. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan ginjal dengan meningkatkan tekanan pada sistem penyaringan ginjal. Gejala nefropati diabetik dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, pembesaran ginjal yang diakibatkan oleh hiperfiltrasi. Yang kedua, yaitu silent stage, di mana ekskresi albumin normal, tetapi struktur glomerulus berubah. Yang ketiga yaitu mikroalbuminuria yang berlangsung 5 dengan 15 tahun, di mana tingginya kadar gula dalam darah akan membuat struktur ginjal berubah sehingga fungsinya pun terganggu. Dalam keadaan normal, protein tidak tersaring dan tidak melewati glomerulus karena ukuran protein yang besar tidak dapat melewati lubang-lubang glomerulus yang kecil. Namun, karena kerusakan glomerulus, protein albumin dapat melewati glomerulus sehingga dapat ditemukan dalam urin yang disebut dengan mikroalbuminuria. Jika kadar albumin banyak ditemukan terdapat pada urin, maka terjadi makroalbuminuria yang berlangsung 5 dengan 10 tahun. Dan tahap terakhir dari nefropati diabetik yaitu gagal ginjal terminal yang berlangsung 3 dengan 6 tahun yang merupakan stadium akhir pada gagal ginjal kronis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.